Oke, halo semua. Jadi sekarang itu udah jam 03.55 dong. Aku kira setelah aku sembuh dari COVID, jam tidur aku tuh bakal jauh lebih baik, teman-teman. Kayak aku tuh bisa tidur jam 10, jam 11 mungkin. Tapi kayaknya it's impossible. By the way, aku baru aja selesai nonton Stranger Things di Netflix. Ya, filmnya bagus sih, teman-teman. But unfortunately, I have to deal with some parts that I don't really like ya. Aku kan orangnya paling gak suka sama sesuatu yang berbau darah, terus tusuk-tusukan pisau atau mungkin nembak-nembakan gitu kan. Aku paling nggak bisa lihat begituan, teman-teman. Bukannya takut, lebih tepatnya kayak geli gitu loh. Dan sejujurnya aku tuh jarang nonton film ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan aku ketemu film yang bagus, aku nggak bakal bisa berhenti nonton sampai filmnya tamat. Jadi akhirnya aku tamatin dulu, baru aku bisa ngerjain hal yang lain. Oke, jadi sekarang udah jam 4 lewat nih ya. Udah jam 4 lewat tuh. Dan aku harus tidur sekarang karena nanti pengen kuliah online jam 9. Jadi sampai ketemu nanti pagi ya. Bye-bye. Aku yakin kalian semua pasti setuju kalau kelas online tuh jauh lebih melelahkan daripada ketemu langsung. Ya iyalah, gak ketemu temen, duduk doang di depan layar, dan super membosankan. Tapi meskipun begitu ya teman-teman, kita harus tetap menghargai guru atau dosen yang sedang mengajar dengan menyalakan face kamera. Karena kalau kalian matiin, mereka kasihan tahu seakan ngomong sendiri kayak nggak dihargai gitu. Aduh. Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam 13.03. Jadi aku baru selesai kuliah online teman-teman, dan to be honest aku ngantuk banget. Jadi aku tuh kuliah setiap hari Kamis jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Hah, kok mata kuliahnya cuma 1 dalam seminggu? Nah sebenarnya kuliah sama sekolah tuh beda jauh ya teman-teman. Salah satunya adalah dalam hal jadwal. Jadi kalau misalkan kalian belajar di sekolah itu dari hari Senin sampai Jumat, terus jam 7 pagi sampai jam berapa siang gitu kan. Kalau di kuliah enggak, tergantung mata kuliah apa yang kalian ambil dan tergantung berapa lama itu mata kuliahnya. Contoh, misalkan kalian hari Senin ada jadwal mata kuliah A gitu loh. Dan mata kuliah A ini dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ya udah, kalau udah selesai mata kuliah A kalian boleh pulang. Tapi tergantung, kalau misalkan hari itu kalian ada 2 mata kuliah, ya udah, lanjutin sampai selesai. Dan untuk semester ini mata kuliahku cuma 1 teman-teman. Mata kuliah terakhir yang harus aku selesaikan sebelum aku lulus. Dan sekarang sebelum masuk inti videonya teman-teman ya, aku pengen tidur dulu karena ngantuk, seriusan gak bohong. Apa yang kalian tonton dari tadi tuh bukan yang pengen aku sampein sebenarnya. Ya, jadi sampai ketemu nanti ya teman-teman ketika aku udah bangun tidur, oke? Hai teman-teman, nama aku Arvin, aku adalah Koko Online, idaman kalian. Oke teman-teman, jadi sebelumnya ini adalah satu jenis konten baru di YouTube channel aku. Namanya adalah Self Reward. Sebuah konten di mana aku memberikan penghargaan kepada diri aku sendiri kalau misalkan aku sudah mencapai suatu hal atau mungkin melewati hambatan yang bisa dikatakan berat. It feels like I deserve something gitu loh. Dan self reward ini bentuknya macam-macam teman-teman, tergantung orang juga sebenarnya. Ada yang traveling keluar kota atau keluar negeri, pergi ke mall buat beli sepatu, atau sesederhana online shopping. Dan kalau self reward yang biasa aku lakukan ke diri aku sendiri teman-teman, aku tuh jajan. Tapi jajannya tuh bukan yang kayak beli ciki atau mungkin beli es krim, enggak. Nah aku tuh pengen sesuatu yang lebih sepadan sama perjuangan aku. Nah kalau tadi bentuk self reward aku adalah jajan, gimana dengan kalian? Bagaimana cara kalian memberikan penghargaan kepada diri sendiri? Komen di bawah ya. Ini mohon maaf ya banyak ngomong ya, kan aku harus jelasin dulu karena ini konten pertama gitu. Jadi untuk video self reward pertama ini teman-teman, aku pengen memberikan sebuah hadiah, pengen memberikan sebuah penghargaan buat diri aku sendiri berupa ini dia, Ria SW Street Food Platter. Jadi ini adalah sebuah menu perpisahan, sebenarnya bukan perpisahan juga sih, menu perpisahan sementara dari salah satu YouTuber yang namanya Ria SW ya teman-teman. Jadi sebelum dia vakum dari YouTube, dia meninggalkan sebuah menu yang bisa dinikmati sama orang-orang. Dan sembari makan nanti, aku juga pengen cerita sama kalian tentang apa sih yang aku laluin sehingga aku merasa diri aku tuh pantas dikasih hadiah gitu loh. Oke, jadi selamat menikmati. Jadi dalam satu box itu ada 4 jenis makanan ya teman-teman. Nah di sini ada hotdog, yangnyong chicken atau spicy chicken, terus ada jumukbap atau rice ball dan tteokbokki. Ini aku harus nyontek laptop dulu gitu kan supaya nggak salah. Dan di sini aku ada menu yang paling kecil teman-teman, yaitu jumukbap. Oke, let's take the first bite. Kita cobain dulu ya. Jadi ini tuh nasi, rumput laut sama ayam goreng yang dipakein tobiko atasnya teman-teman. Tobiko itu kayak telur ikan ya. Aku seumur-umur nggak pernah makan telur ikan sih, baru pertama kali ini, seriusan deh. Aku makan dulu ya.
Dari wanginya tuh udah ketara banget rumput lautnya gitu loh. Pas dimakan, dominan juga rumput lautnya teman-teman. Ini sebenarnya pas satu kali masuk mulut sih. Jadi sebenarnya self reward ini aku bikin dalam rangka dua hal ya teman-teman. Yang pertama karena aku sudah berhasil menyelesaikan Corona Vlog Series ya teman-teman. Dari video pertama sampai video keempat. Sebenarnya nggak cuma videonya doang sih. Kayak aku menganggap perjuangan aku tuh dari awal sakit sampai videonya selesai gitu kan. Banyak banget yang aku laluin. Dan yang kedua karena aku sudah berhasil menyelesaikan skripsi aku sesuai deadline gitu loh. Dan FYI kan aku sempat bilang ya di video Corona Vlog Series kalau misalkan betis aku tuh sempat nyeri gitu kan. Kayak ngilu nggak berhenti-berhenti. Terus betis aku teman-teman nih, dia kayak nyeri otot, ngerti gak sih? Jadi dia tuh sejenis pegel tapi nggak berhenti-berhenti. Gara-gara betis itu teman-teman aku sampai begadang tau gak? Gak bisa tidur, seriusan deh. Terus ditambah betis aku tuh baru mulai bener-bener yang berasa klimaksnya banget itu subuh-subuh, kayak jam 12, jam 1 gitu. Aku sampai nggak bisa berdiri lebih dari 30 detik tau gak? Terus ditambah pusing juga, sakit kepala gitu kan, waduh. Warung-warung nggak ada yang buka, dan minimarket yang biasanya buka 24 jam, waktu itu bukanya tuh sampai jam 10 malam doang teman-teman. Jadi kayak aku bener-bener harus nahan semua rasa sakit malam itu. My God. Enak banget seriusan. Ini buat adik aku yang cewek, ini buat adik aku yang cowok, ini buat koko aku yang kedua. Aku juga tahu lah, aku nggak mungkin makan makanan ini sendiri kan. Egois banget jadi orang. Nah, terus untuk makanan kedua, aku ada hotdog teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya adonan tepung terigu yang diulenin sampai kalis banget, sampai halus banget gitu kan. Terus digoreng dan dalamnya diisiin sama kacang-kacangan. Dan tuh biasanya sebenarnya aku nggak terlalu suka kacang sih teman-teman karena nyangkut gigi ya. Dan FYI ini aku panasin lagi teman-teman. Aku sampai bawa kompor portable ke dalam kamar tau gak supaya nggak bolak-balik ke dapur. Aku makan dulu ya. Coba ini pertama kali. Tepungnya agak padat gitu loh teman-teman. Jadi kayak harus butuh effort buat gigit. Ada rasa-rasa apa ya? Kayu manis, kayaknya sih begitu ya. Tapi enak, enak. Aku suka. Bukannya aku gigi kan? Mohon maaf ya kalau jorok. Ini sebenarnya nggak sempat aku share di Corona Vlog Series sih teman-teman. Tapi kalau kalian udah nonton, kalian tahu dong kalau aku pergi ke rumah sakit karena diusir tetangga gitu kan. Dan sebenarnya ini aku baru tahu juga dari mamaku sih teman-teman. Belum lama ya, kalau nggak salah tuh seminggu atau seminggu setengah yang lalu lah. Kalau ya, ini aku kasih tahu ke kalian ya. Kan waktu itu di rumah sisa 4 orang ya teman-teman. Ada aku, adik aku 2, sama koko aku yang berkebutuhan khusus. Dan kalian mau tau gak? Ternyata tetangga aku itu setiap hari WA-in Bu RW buat ngusir aku. Bahkan tuh Bu RW-nya sampai kesel gitu loh teman-teman, malah jadi kayak, kok lu yang ngatur gue gitu. Dan jujur aku nggak marah sih, aku nggak kesel, cuma kayak kaget aja, kok bisa sih orang sampai setega itu gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita dianjurkan buat karantina mandiri ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi karena tetangga aku yang ini nih nggak mau kita di rumah, jadi ya udah kita pergi ke rumah sakit. Kan baru tahu kan sekarang ceritanya. Ini sebenarnya bagian-bagian yang ketinggalan yang aku nggak sempat ceritain tau gak. Dan di video Corona Vlog Series yang kedua, ada beberapa orang yang komentar kayak, kok kayak seneng sih sakit COVID? Kok malah bangga sih? Kesannya kayak malah jadi orang nggak sakit gitu loh. Jujur teman-teman, sebenarnya aku tuh juga takut waktu itu pengen publish video keseharian aku di rumah sakit ya. Kenapa? Karena aku merasa bener gitu loh. Aku merasa kayak orang nggak sakit. Aku merasa happy-happy aja. Padahal aku sakit sebenarnya. Tapi percayalah teman-teman, nggak cuma aku doang. Tapi semua pasien COVID itu membawa keseharian mereka ke area yang lebih positif. Jadi mereka tuh lebih sering bergaul, ngobrol sama pasien lain, ketawa-ketawa segala macem. Supaya kita tuh nggak ada tekanan gitu loh teman-teman. Jujur aku juga awalnya takut dikira kesannya kayak bangga sakit COVID gitu loh. Padahal sebenarnya lagi sakit. Makin dalam makin coklat loh. Ini harga 95.000 worth it banget sih seriusan. Apalagi buat kalian yang bisa makan banyak gitu loh. Kayak kalian menikmati ini sendiri tuh enak. Tapi kalau buat aku yang tidak bisa makan banyak, aku harus bagi-bagi sama anggota keluargaku. And it's okay, nggak apa-apa. Karena aku juga tahu lah, aku nggak mungkin beli makanan ini buat aku sendiri kan. Kan bayangin aku mana mungkin abis ini sampai 4 biji, no, nggak mungkin. Terakhir. Oke, di sini yang ketiga aku ada yang nyom chicken teman-teman. Percayalah sama aku, ini yang paling enak. Kak, tau dari mana kan belum cobain? Tadi aku udah cuel-cuel sedikit sih. Kayak penasaran gitu loh rasanya gimana gitu kan. Jadi ini tuh ayamnya dimarinasi dulu. Marinasi apaan sih? Coba cek dulu bentar ya. Pengertian marinasi. Kayak direndam dulu seharian pakai bumbu gitu, baru digoreng. Abis itu kayak dikasih sausnya gitu. Waduh, kalian kalau lihat ini menggoda banget sih, sumpah deh. Tuh. Waduh, gila.
Ayamnya lembut banget, crispy, daging balance. Pakai nasi bisa, pakai nasi. Orang Indo gitu kan, makan harus pakai nasi ya. Kalau kagak pakai nasi bukan makan namanya. Oke, masih lanjut cerita teman-teman. Dan di video Corona Vlog Series aku udah pernah bilang kan teman-teman kalau kita nggak boleh membuat susah orang yang sedang dalam keadaan susah. Ya gak sih? Aku bilang gitu kan. Sempet diadain swab test massal teman-teman. Jadi kayak RT RW aku tuh ngadain swab test massal di komplek rumahku gitu. Ada sekitar 20-an orang kalau nggak salah yang di swab test. Dan 5 hari setelah keluargaku di rumah sakit teman-teman, itu aku baru dapat kabar dari Bu RW kalau hasil swab testnya semua orang negatif. Kecuali tetanggaku itu. Jadi kayak salah satu anggota keluarganya tuh ada yang kena gitu loh. Sebenarnya konsepnya sama sih, kalau misalkan kita berbuat baik sama orang, yang maha kuasa bakal membalas kita dengan kebaikan juga, ya gak sih? Sama kalau misalkan kita berbuat jahat sama orang. Akibat yang kita terima tuh setimpal sama apa yang udah kita perbuat gitu loh. Jadi jangan pernah untuk menjatuhkan orang atau mungkin kayak menyudutkan orang gitu kan. Apalagi kalau dia lagi dalam keadaan susah. Kan gak ada salahnya juga disupport gitu, ditolong, kasihan. Jujur aku kalau inget-inget masa itu kayak kesel gitu loh teman-teman. Enak banget. Dan kalian mau tahu apa yang lebih parah? Mereka minta karantina mandiri teman-teman. Lu udah ngusir gue dan gak membiarkan gue untuk di rumah. Sekarang lu mohon-mohon sama RW lu minta di rumah. Like come on, seriously? Kayak gila. Bahkan tuh Bu RW-nya juga sampai kesel gitu loh. Aku juga kayak ya udahlah, suka-suka mereka gitu kan. Aku nggak mau mikirin lagi. Kalian kalau beli ini harus pakai nasi ya. Enak banget soalnya seriusan. Oke, jadi aku udah selesai makannya. Ini lebihnya itu untuk koko pertama aku yang berkebutuhan khusus karena dia suka banget sama ayam. Dan yang kedua ini buat mamaku juga. Oke, makanan yang terakhir di sini aku ada topoki, teman-teman. Aku tuh pas tuang ke panci tadi buat panasin, kaget banget. Ternyata sebanyak ini. Di sini ada topoki, odeng sama kol. Topokinya lembut sekali dan tidak nyangkut di gigi ya, itu yang penting sih. Ini pertama kalinya aku cobain odeng. Oh, ikan. Aku sebenarnya nggak suka ikan kan teman-teman. Tapi kalau ikan yang udah diolah tuh aku suka. Dan FYI teman-teman, aku tuh bikin Corona Vlog Series kayak totalnya tuh lebih dari 70 jam gitu loh. Kayak nulis naskahnya bisa sampai 5 jam, terus juga syutingnya itu bisa 5-7 jam gitu. Apalagi ngeditnya ya bisa sampai 15 jam lebih gitu loh satu video. Bahkan video pertama aja sampai 20 jam kalau nggak salah ngeditnya. Tapi ya udahlah ya nggak apa-apa, itu kan namanya risiko dari apa yang aku jalankan. Segala sesuatu pasti ada pengorbanannya teman-teman, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Kalau misalkan kamu jadi content creator, pasti kamu bakal korbanin yang namanya waktu gitu kan. Waktunya itu macam-macam, waktu tidur, waktu bersama keluarga, waktu hangout bareng teman tuh kayak harus dikorbanin gitu buat ngedit video. Dan akhirnya Corona Vlog Series bisa selesai kan teman-teman. Aku seneng banget seriusan deh. Sekarang aku pengen cerita kalian apa yang terjadi sama skripsi aku. Aduh, ini fatal banget sih seriusan. Aku tuh kayak hampir pasrah tau gak? Nah, di beberapa jurusan kuliah, skripsinya itu bisa dikerjain barengan sama karya gitu loh. Jadi aku kan jurusan film ya teman-teman. Dan tugas akhir aku itu bikin iklan. Nah, skripsinya aku itu, laporannya itu, aku membahas tentang apa yang aku kerjakan di iklannya itu. Berarti otomatis aku harus selesaiin iklannya dulu dong, baru aku bisa kerjain ke laporannya gitu kan. Aku ngecek videonya, hasil syutingnya ngeblur. Bener-bener hampir mau nangis gitu kan, aku udah pasrah banget, aku udah merasa mau nyerah. Kenapa? Karena deadline skripsinya itu udah tinggal 4 hari lagi teman-teman. Udah videonya belum kelar, skripsi belum dikerjain, deadline 4 hari lagi, gimana nggak stres? Aku udah kayak ngeluh. Dan mamaku tuh langsung berusaha buat tenangin aku gitu loh teman-teman. Jadi kayak, udah Vin, tenang dulu ya. Jangan panik, tenang dulu gitu. Karena aku tuh orang gampang banget panik teman-teman. Udah sana, orang masih syuting juga. Sana. Tuh kan aku lupa kan ngomong sampai mana. Oh ya, jadi akhirnya aku pergi ke lokasi syuting, aku tag semua adegan dengan improvisasi yang aku pikirin semalam. Jadi akhirnya aku kerjain skripsi aku dari hari Minggu sampai hari Selasa teman-teman, dan bisa selesai tepat waktu. Aku kayak, man, we did it! Itulah kenapa dari video Corona Vlog Series yang kedua ke video yang ketiga, aku tuh bolong seminggu teman-teman. Karena seminggunya itu aku bergulat sama skripsi. Jadi kayak stres banget seriusan deh. Jadi terpaksa, dengan sangat terpaksa aku harus korbanin jadwal upload. Dan syukurnya semua berjalan dengan lancar. Jadi begitulah teman-teman ceritanya. Dan doain juga ya, semoga skripsi aku bisa lancar dan aku bisa lulus tahun ini. Oke? Wih, ini punya Pupu nih. Makasih ya, Pin.
Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini. Semoga kalian suka ya dengan konsep konten aku yang baru gitu loh. Tapi jangan expect aku untuk bikin ini terus-menerus ya teman-teman. Bisa bangkrut aku lama-lama. Dan ingat pesan aku baik-baik ya teman-teman. Kalau misalkan kalian berjuang, kalian berusaha keras untuk mencapai sesuatu, atau mungkin ada pengorbanan yang kalian lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu, kalau semuanya udah selesai, jangan lupa untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri, oke? Nama aku Arvin Yusidayat, koko online idaman kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa komentar di bawah ya, self-reward apa yang kalian lakukan ke diri kalian sendiri, oke? Itulah kenapa jujur aku nggak suka film perang teman-teman. Karena tembak-tembakan dan segala macam, aku tuh paling nggak bisa ngeliat darah orang yang cret gitu. Aduh. Dan aku harus bangun sekitar jam 8.30 sih teman-teman. Dan aku harus bangun sekitar jam 8.30. Aduh. Oh my god. Bukan karena aku cuma ngambil satu, tapi karena memang sisa satu gitu loh. Jadi untuk aku lulus, aku harus tuntas. Nah, dan untuk semester ini mata kuliah aku cuma satu teman-teman. Bukan karena menurut aku self reward itu penting banget ya, gitu loh. Dan self rewarding ini bentuknya self reward ini bentuknya macam-macam teman-teman. Aku pengen berikan sebuah hadiah dan penghargaan berupa itu suatu bentuk untuk menghargai dan berterima kasih sama diri sendiri gitu kan. Kayak misalkan, Vin, thank you banget ya lu udah kuat sampai saat ini. Vin, thank you banget ya lu udah bisa ngelewatin hambatan berat ini. Vin, thank you banget ya lu udah kerja keras sehingga lu bisa sampai tahap ini. Nah, itu penting banget teman-teman. Begadang, nahan sakit, nahan pusing juga gitu kan, karena obat begadang nahan sakit. Aku tuh biasanya ya, kalau lagi self reward begini, aku matiin lampu, aku cuma nyalain lampu ini doang nih, gitu kan, supaya suasana kamar tuh lebih hangat. Aku makan sambil denger lagu, teman-teman. Ini baru pertama kali aku syuting. Jadi ini kayak adonan tepung terigu yang dihalusin. Jadi ini kayak adonan tepung terigu yang Yasmin ini pintar banget sih. Kayak dia kan ke Korea, suka ke Korea gitu kan. Dia tuh beli makanan Korea. Nah, dia tuh ambil inspirasinya dari sana. Jadi supaya orang-orang Indonesia yang mungkin belum bisa ke Korea, setidaknya bisa merasakan juga makanan Korea itu seperti apa. Cobain dulu ya. Nggak usah cobain sih, kan tadi aku udah makan. Kalian lihat dari kamera aja udah menggoda gitu kan. Gimana kalian cobain langsung? Jorok.